tidak semuanya disepakati ulama. Ada kadang ulama pakai ini, yang ini enggak. Gitu. Kadang-kadang ulama ada yang menggunakan dalil dari istilah al-istihab ya, atau al-istihsan misalnya, sementara ulama mazhab yang lain tidak menggunakan ya kaidah itu sebagai dalilnya ya. Ini terjadi perselisihan. Misal contohnya ketika Imam Malik rahimahullah ya mengambil pendapat-pendapat di dalam fikih beliau itu menyangkut kepada ya amalan ahlul Madinah. Ya, orang-orang yang ada tinggal di Madinah kemudian pernah hidup semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bisa dijadikan satu bentuk rujukan dalil oleh kalangan ulama al-Malikiyah. Bahkan pemimpin mazhabnya sendiri Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengambil ya sumber dalil itu daripada mengacu amalan ahlul Madinah. Ya ternyata apa yang beliau rujuk sebagai dalil itu kadang-kala tidak digunakan ya oleh ulama yang lain. Nah, ini yang disebut dengan al-adillah al-mukhtalaf fiha. Jadi ada dalil yang ternyata di dalamnya masih terjadi ketidaksepakatan di tengah-tengah para ulama. Ya. Nah, kemudian bagaimana para ulama bisa menjadikan kebiasaan jadi dalil agama? Ya, kita mengenal ya ada di dalam kaidah usul itu ada al-urf, ya ada kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi tengah-tengah masyarakat kita itu ya ada yang disebut dengan al-urf, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat di situ. Nah, apakah sebuah tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa menjadi dalil hukum atau tidak? Apakah orang itu kemudian bisa mengambil hujjah terhadap amalan yang biasa dilakukan dengan mengacu kepada tradisi itu? Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat apa sih yang dimaksud dengan urf itu? Al-urf huwa ma ta'arafuhun nas. Jadi yang namanya urf itu apa-apa yang telah dikenal orang banyak. Ya, orang udah paham gitu, orang udah ngerti ya sebagai sesuatu yang menjadi standar kebiasaan orang banyak. Ya, dan kemudian yang sudah dikenal oleh orang banyak ini menjadi sesuatu yang dibiasakan. Ya, baik itu maqaulin atau fi'lin atau tarkib ya terkait dengan perbuatan, ya perkataan gitu kan, atau kebiasaan meninggalkan atau mengerjakan sesuatu. Jadi yang namanya urf itu ini pernah banyak di dalam beberapa riwayat yaitu menyebutkan kata al-ma'ruf. Ya, urf ini al-ma'ruf, sesuatu yang sudah dikenal. Ya, pernah peristiwa ada seorang wanita yang namanya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa pengaduan beliau kepada Rasulullah SAW? Bahwasannya beliau punya suami yang namanya Abu Sufyan. Ini suami yang rada-rada medit. Ya, padahal beliau punya kemampuan secara ekonomi, tapi tidak mencukupi nafkah istri, nafkah anaknya. Bertanyalah ya Hindun ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya menghadapi suami yang model begitu, ya yang tidak mencukupi nafkah diri dan nafkah anakku, boleh nggak kira-kira saya mengambil harta milik suami yang suami itu nggak tahu? Ya, Nabi sampaikan khudhi ma yakfik wa waladak bil ma'ruf. Ya kalau gitu ambil ya untuk mencukupi nafkah dirimu dan nafkah anakmu dengan cara-cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini apa? Ya yang wajar-wajar aja dah. Ya kalau ada orang biasa dinafkahi sebulannya 5 juta, ya baru dapat duit 2,5 juta, ya ternyata istri mengalami kesulitan dengan mengelola uang yang sedikit itu. Padahal si suami itu punya duit banyak gitu. Ya, maka tidak semua uang yang ada pada diri suami diambil, kecuali hanya sekedar sesuatu yang wajar-wajar saja. Nah, jadi yang disebut dengan al-urf ini sesuatu yang dikenal oleh masyarakat kemudian menjadi sebuah kebiasaan, ya baik itu menyangkut perkataan, perbuatan, termasuk kebiasaan meninggalkan ya atau mengerjakan sesuatu, gitu ya. Nah, bagaimana pendapat ulama seputar masalah urf ini? Di mana mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, termasuk juga al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya sebagaimana berpendapat dari sebagian pendapat ulama al-Hanabilah, ya mengatakan bahwa urf itu bisa menjadi dalil
yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud diturunkannya adanya nas-nas syar'iyah. Ya, maksud ya di dalam nusus ini adalah ya Quran dan haditsun nabawi. Jadi yang namanya kebiasaan itu ya bisa menjadi dalil dan ini bisa berdiri sendiri ya tanpa harus bersandar kepada maksud ya dengan adanya di dalam nas-nas syar'iyah yaitu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini pendapat pertama ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam ungkapan yang disampaikan oleh ulama-ulama yang berpendapat bahwa urf ini bisa berdiri sendiri, ini terkait dengan adanya Quran surat Al-A'raf ini. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 ya tentang apa? Perintah urf ini. Fal amru bil 'urfi fil ayah ya. Adapun perintah yang dimaksud dengan urf dalam ayat ini maknanya apa? Yadullu ala wujubir ruju'i ila 'adatin nas. Adalah punya makna pada kewajiban yang menjadikan adat manusia sebagai sandaran dia. Ya, dan juga termasuk apa-apa yang biasa menjadi kebiasaan dalam apa? Dalam hal mereka melakukan muamalah. Ya, wa hadza yadullu ala i'tibaril 'adati fi syar'i bi nassil ayah. Termasuk makna adanya kewajiban yang menjadikan adat istiadat manusia sebagai sandaran ya termasuk juga yang menjadi kebiasaan ya di dalam hal muamalah, maka secara eksplisit ini melegitimasi penggunaan ya uruf sebagai landasan dalil. Ya sebagaimana Ibnu Al-Faras ya beliau mengatakan di dalam kitabnya Ahkamul Quran, beliau mengatakan al-maksud bi qaulihi wa'mur bil ma'ruf ya mengatakan bahwa perintah untuk wa'mur bil 'urfi ya itu yang dimaksud dengan ma'ruf itu atau 'urf itu adalah ya yang disebut dengan al-ma'rufu 'indan nas ya yang dikatakan oleh sebagian banyak manusia yang itu adalah dianggap wajar, dianggap baik alladzi la yukhalifu syar'i yang dia itu enggak pernah bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kata ulama yang pertama kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah termasuk sebagian daripada kalangan Al-Hanabilah kebiasaan yang ada di masyarakat, tradisi yang ada di masyarakat itu bisa menjadi dalil berdiri sendiri tanpa mengikuti landasan daripada maksud di antara nas syar'iyah ya dalam Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Ya di mana disebutkan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Ya maka ini melegitimasi bahwa urf ini bisa menjadikan landasan dalil. Ya. Mudah-mudahan masih jelas suara saya nih ya. Nah, kemudian ini juga kenapa kok urf ini bisa menjadi dalil? Sebagaimana asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apa? Ma ra'ahul muslimun hasanan. Ya segala hal yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik fahuwa indallah hasanun, maka di sisi Allah itu kebaikan juga ya. Jadi kalau di sisi Allah adalah sebuah kebaikan, maka ini bisa menjadi dalil yang dilandaskan ya terhadap hujjah untuk kita bisa melakukan amaliah-amaliah di tengah-tengah kehidupan manusia. Jadi kalau orang muslim itu menganggap sesuatu perbuatan itu baik, di sisi Allah itu baik juga. Ya secara keumuman ya. Maka kalau di sisi Allah itu baik, ya maka berlakulah hukum ya terhadap kebolehannya ya. Nah sementara satu mazhab ya mazhab Syafi'iyah beliau mengatakan ya sebuah uruf ya bisa jadi dalil asalkan tetap disandarkan kepada prinsip-prinsip nusus ya. Nusus ini jamak daripada kata nos ya. Nusus ya adanya nas-nas syar'iyah terkait dengan Quran dan hadis, ijma termasuk qiyas, dan ternyata kata mazhab Syafi'i yang namanya urf itu enggak boleh berdiri sendiri. Ya, justru yang namanya urf itu ada dikenal dengan urf sahih. Ya, urf yang sejalan dengan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah, tidak bertentangan dengan ijma dan qiyas, maka dia bisa diterima. Ya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Dia harus mengacu kepada sandaran terhadap prinsip-prinsip nas-nas syar'iyyah tadi. Nah, ini bedanya. Jadi ulama yang pertama mengatakan bahwa urf itu bisa berjalan ya sendiri menjadi dalil ya
tanpa harus disandarkan dengan prinsip-prinsip nusus, ya karena ada ayat Al-A'raf ayat 199, wa'mur bil 'urfi, ini menjadi legitimasi bahwasannya kebiasaan. Yang dimaksud kebiasaannya bagaimana? Ma'ra'ahul muslimun hasanan. Ya di mana dalam pandangan kebanyakan orang muslim itu sesuatu itu baik. Ya, maka dia bisa berdiri sendiri. Tapi kemudian mazhab Syafi'iyah menyatakan uruf itu ada yang sahih, ya. Ada uruf yang fasid. Yang sahih yang bagaimana? Ya, yang sejalan dengan prinsip-prinsip nusus. Dia nggak boleh berdiri sendiri. Ya, artinya kalau bahasa kita, satu amalan ketika bisa ditarik dengan qawaid yang umum, maka amalan ini bisa menjadi sesuatu yang boleh kita lakukan. Ya. Nah, bagaimana batasan-batasan berdalil dengan kebiasaan? Ya, pertama, uruf tidak boleh bertentangan dengan nusus. Nah, ini ulama sebenarnya dalam hal ini semua sepakat gitu ya. Hal-hal yang diperintahkan ya boleh dikerjakan, hal-hal yang dilarang ya ditinggalkan, gitu kan. Ya, jadi ada prinsip-prinsip nas-nas syar'iyyah terkait dengan ijma, termasuk qiyas syar'i di dalamnya. Kemudian yang kedua, ya yang namanya uruf harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum. Bukan kebiasaan individu atau kelompok yang kecil saja. Misalnya perbedaan bahasa ya. Perbedaan bahasa di satu daerah yang memiliki makna satu, ya kemudian di tempat lain punya makna yang lain. Maka kita nggak bisa tuh menjadikan uruf satu kebiasaan daerah ketika menyebutkan satu bahasa ini ternyata punya makna yang ganda gitu. Ya, yang hanya dikenal makna itu hanya segelintir kelompok masyarakat saja, tapi harus dikenal secara umum. Ya, misalnya nanti kita kasih contoh lah ya, apa sih yang dimaksud dengan uruf itu yang dikenal secara luas oleh masyarakat. Yang berikutnya, uruf tersebut harus masih tetap eksis, masih diakui, masih ada gitu kan. Tidak boleh berdalil dengan uruf yang sudah nggak lagi berlaku oleh masyarakat di tempat tersebut. Ya, ketika ada kebiasaan yang masih berlaku di masyarakat, boleh jadikan dalil. Ya, tapi ketika tradisi itu kemudian hilang, nggak lagi digunakan lagi, ya maka ya itu nggak bisa memenuhi persyaratan bahwa dalil itu adalah bisa diterima persyaratan menjadi dalil. Contoh misalnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membuat pagar di sebidang tanah, maka tanah itu bisa jadi miliknya. Ya, artinya apa? Kok begitu? Di masa lalu berlaku kebiasaan bahwa orang tuh nggak khawatir gitu, nyari tanah mau tinggal di mana saja, harganya nggak seberapa, kemudian juga bukan ukuran bahwa itu bisnis yang paling menjanjikan. Ya, yang justru yang bisa menjanjikan adalah orang itu beternak, ya punya hewan peliharaan, punya peternakan hewan-hewan yang bisa dijual. Tapi kalau bicara urusan tanah, ya tanah tuh begitu luas, ya tidak ada kayak sekarang nih tanah cuma 1x2 aja udah ada kaplingnya gitu. Ya lapak-lapak ya nggak ada lapak yang kosong, pasti ada yang dagang di situ. Maka kalau ada orang yang menggunakan dalil tadi ketika prinsip-prinsip tradisinya sudah berubah di masyarakat, ya nggak bisa digunakan ketika ada barang siapa yang membuat pagar di sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya. Ya, ini memang hadis Nabi dan itu sahih. Tapi apakah kemudian bisa dipaksakan di dalam kondisi secara kontekstual pada kebiasaan sekarang? Oh, justru kebalik. Orang sekarang kalau ada jual beli tanah itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi nggak sembarangan. Nggak ada orang yang kemudian melihat sebidang tanah, dia bikin pagar gitu, dia pakai dalil itu. Kenapa? Ternyata bisa berubah. Ya, kebiasaannya dulu eksis, sekarang nggak eksis lagi, sudah berubah. Ya, contohnya seperti itu. Nah kemudian, ya, ini contoh lagi, seorang laki-laki mau nikah. Ya, kalau dulu ya emak bapaknya cerita, gua nikahin emak lo, ya maharnya cuma 1.000 perak, gitu kan. Apakah kebiasaan di masa lalu beranggapan bahwa mahar 1.000 itu sesuatu yang punya nilai? Ketika anaknya nikah, ya usianya 30 tahun gitu kan, ya sudah sekian puluh tahun melewati kebiasaan orang tuanya dulu, apakah mahar yang dulu bisa kita gunakan? Kan nggak bisa lagi. Ya dia harus menggunakan nilai yang secara kebiasaan itu berbeda dengan nilai yang dimaksud begitu. Jadi kalau ada orang nikah gitu kasih mahar 1.000 karena ngikutin
ya mahar bapaknya ketika nikahin emaknya, ini nggak bisa dilakukan sekarang. Kenapa? Karena nilainya berbeda. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, mengandung maslahat. Ini yang paling penting. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin secara kebanyakan, maka di sisi Allah itu kebaikan juga. Nah, jadi inti daripada Allah itu yang memang maslahat. Ya. Yang kelima, tidak bertentangan dengan syarat dalam sebuah transaksi muamalah. Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas itu. Ya, yang dia maksud tidak bertentangan dengan syarat dalam sebuah transaksi itu apa? Ya, apakah orang bisa dengan kebiasaan menyelisihi? Ya, menjadi syarat dalam sebuah muamalah itu kurang, apakah kemudian berimbas kepada sah atau tidaknya prinsip-prinsip muamalah di dalam sebuah transaksi jual beli misalnya. Ini yang kelima. Ya, ada syarat sampai 5 dan ulama menyebutkan, nah, kalau lolos ini maka sebuah tradisi bisa menjadi dalil. Ya. Nah, ada pembagian uraf. Ulama membagi, ada yang pertama berdasarkan objeknya. Ada uraf amali, ini kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Contohnya apa? Ada transaksi jual beli tanpa menggunakan lafaz akad. Ya, saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Ya, kemudian yang beli bilang saya beli barangmu dengan harga sekian. Sah misalnya begitu. Bayangkan kalau itu terjadi di sebuah supermarket yang pembelinya itu ratusan orang, ya bagaimana si kasir ini harus diwajibkan dengan menggunakan lafaz akad jual beli. Mulutnya sampai berbusa-busa nanti menghadapi ya orang yang begitu banyak melakukan transaksi jual beli yang diharuskan dengan menggunakan lafaz akad jual beli. Maka tanpa menggunakan lafaz akad jual beli, ketika orang tanya, ini berapa duit nih? 10.000. Udah deh, nih gue beli. Selesai. Ya, maka ini termasuk kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mayoritas masyarakat berupa perbuatan. Nah, ini disebut dengan urf amali. Kemudian ada disebut dengan urf qauli, ya. Kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Maka sesuatu yang diungkapkan tadi itu mudah dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya apa? Kalau ada orang bilang, laki bilang sama bininya, tak pegat sampean. Kata tak pegat sampean itu berlaku di masyarakat bahwa itu maknanya cerai. Ya, maka bisa jatuh ya bahwasannya si suami telah menceraikan istrinya. Jadi ada qaul ya. Contoh lagi misalnya ada orang yang mau pinjam duit 50.000. Ya. Yang dimaksud dengan 50.000 itu apa? Ya, yang dimaksud dengan 50.000 apaan? Ya, mata uangnya apa? Rupiah apa dolar kan gitu. Ya, ketika saya mengatakan, "Kok pinjam duit dong 50.000." Maksudnya apa? Mata uangnya rupiah. Nah, itu terlintas ya dalam pikiran masyarakat disebut dengan urf qauli. Ya. Nah, berikutnya adalah berdasarkan lingkupnya. Ada urf am. Kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Semua negara, semua masyarakat itu ya secara umum udah paham. Contohnya, kira-kira boleh nggak saya ambil ini kue yang punya kamu? Ya, dia nganggukin kepala, tandanya setuju. Ya, ketika dia menolak, dia menggelengkan kepalanya. Walaupun ada, ya, konon saya pernah nonton satu film India gitu ya. Itu di daerah Tamil itu. Kalau ada orang mengatakan iya, dia gelengkan kepala. Ya, justru kalau dia mengatakan menolak, dia justru nganggukin kepala. Nah, itu nggak bisa dipakai secara umum. Kenapa? Karena seluruh negara, seluruh masyarakat paham betul bahwa kalau ada orang nganggukin kepala, itu tanda setuju. Kalau geleng-geleng dia nolak, gitu kan? Ya. Nah, jadi kalaupun ada satu daerah yang kebalikannya, kalau dia setuju dia geleng-geleng, kalau nggak setuju dia ngangguk-ngangguk, itu nggak bisa dipakai secara umum. Ya. Nah, kemudian ada uruf khas namanya. Ya, yang khas ini apa? Yakni kebiasaan yang berlaku daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya ada orang yang mengatakan budak, ya budak ini dianggap apa namanya? Bahasa menghinakan orang, merendahkan orang. Tapi di daerah Jawa Barat, ya bapak saya orang Bogor. Tuh kalau ada orang tua, ya bilang menyebutkan anak itu budak. Eta kamana si budak, gitu kan?
itu si anak tuh kemana sih? Ya nggak pulang-pulang. Jadi mengatakan budak itu adalah anak, gitu kan? Itu berlaku tidak secara umum, tapi secara khas. Ya, ada uruf khas satu daerah yang tidak dipahami secara umum, karena terjadi ya maknanya ganda gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, uruf didasarkan kepada sah atau tidaknya. Ada yang disebut dengan uruf sahih, ya. Uruf yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nusus. Ada kebiasaan masyarakat yang sejalan dengan Quran dan Sunnah, walaupun secara tidak eksplisit, tidak jelas disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tapi kemudian bisa ditarik qawaid yang umum. Maka sesuatu itu kemudian menjadi ya boleh dilakukan, yang disebut dengan uruf sahih. Sementara ya kayak misalnya ada orang yang mengadakan acara halal bihalal setiap hari raya, ya itu cuma berlaku di kampung kita doang, ya di Indonesia doang. Ya di Indonesia misalnya habis acara Lebaran biasanya kantor mau masuk halal bihalal dulu, dan ini tidak berlaku ya di negara yang lain. Ya, selama kemudian dia tidak tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nusus, halal bihalal ini boleh. Ya, termasuk juga uruf fasid. Ya, yang kedua ini, uruf fasid ini kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara. Ya, udah tahu dilarang ya nggak boleh. Misalnya apa? Ada pesta khamar pada acara ulang tahun. Ya, ada pesta khamar pada acara ulang tahun ini. Ya. Nah, di mana acara ulang tahunnya diisi ya dengan perbuatan-perbuatan yang secara prinsip syariat itu adalah haram, maka berlaku keharaman pula ya satu tradisi yang beredar di masyarakat, ya termasuk ya berjudi gitu kan, ada acara gelar main judi pada pesta perkawinan dan lain-lain. Ini termasuk ya uruf fasid, yang uruf ini tidak bisa diterima oleh prinsip-prinsip syariat, ya. Nah, bagaimana kaidah berdalil dengan uruf? Secara asasiyah, secara dasar kita mengenal ada 5 kaidah fikih dasar ya, kalau antum masih ingat pelajaran yang lalu disebutkan al-adah muhakkamah. Adat ya, tradisi itu dapat dijadikan hukum. Uruf ya, kebiasaan tradisi itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ini kaidah dasar yang kemudian menurunkan kaidah-kaidah turunan berikutnya. Apa contohnya? Al-ma'ruf autufan kal masyrut syartan. Perkara yang baik yang dibenarkan berdasarkan adat, maka hukumnya sama dengan sesuatu yang menjadi bagian daripada syariat. Jadi kalau ada perkara-perkara yang baik yang itu bisa dihubungkan dengan dalil-dalil yang umum, qawaid-qawaid yang umum, maka dia bisa menjadi bagian daripada syarat diterimanya bahwa uruf itu bisa menjadi dalil. Ya, termasuk juga taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah, di mana hukum ya, perubahan hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Ya, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah, di mana hukum itu bisa berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Nah, nanti kita kasih contoh nih. Ini kaidah turunan ini dipelintirkan banyak orang. Pada kasus jilbab misalnya. Ya, nanti kita lihat contohnya, ya. Nah, kemudian juga disebutkan dalam kaidah turunan yang lain, kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala lughah yurja'u fihi ila al-'urfi. Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara secara mutlak ya, tidak ada pembatasnya di dalam syara ya, tidak ada juga dalam ketentuan bahasa batasan-batasan itu, maka ketentuan tadi dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ya, ini nanti ada kaidah-kaidah turunan dan contohnya itu. Nah, sekarang bagaimana kasus fenomena pemelintiran hujah dengan adanya uruf itu? Contoh kasus menganggap bahwa hijab ya bagi wanita itu adalah budaya bangsa Arab masa lalu. Ya, ketika mereka mengatakan berarti kalau itu dianggap satu budaya, kemudian sekarang cara berpakaiannya setiap daerah itu berubah, ya, maka budaya tadi tidak bisa menjadi hukum. Kenapa? Karena peradaban manusia berubah. Ya, maka ada sebagian kecil orang yang berpendapat tentang hujah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Jadi kalau ada
orang yang beranggapan bahwa hukum itu berubah karena seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Mereka beranggapan bahwa hijab itu budaya bangsa Arab. Ya, budaya bangsa Arab, ya. Dan itu bisa berubah karena beda tempat, beda zamannya, gitu kan. Mereka memelintirkan satu kaidah turunan. Padahal bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, ya, wajib mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya, kalau dulu ya ada satu kebiasaan bahwasannya seorang wanita yang menggunakan hijab ini membedakan antara orang merdeka dengan budak. Gitu kan? Kalau orang merdeka dia pakai hijab, kalau si budak enggak menggunakan itu. Apakah kemudian ketika terjadi perpindahan tempat, perubahan zamannya, ya, kemudian budayanya berubah, apakah kemudian jilbab tidak lagi menjadi wajib? Ya, nah ini disebutkan yang mereka berhujah dengan ini, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina. Seakan-akan hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempatnya. Ya, mereka mengatakan itu. Nanti kita lihat alasan yang membantah hujah mereka terkait dengan ya penggunaan kaidah turunan masalah al-'adah muhakkamah ini. Al-'adah muhakkamah, kebiasaan bisa menjadi sebuah hukum, seakan-akan bisa berubah. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang ayat yang mengandung ya, ayat mengandung hukum, itu bukan semata-mata karena kebiasaan manusia, kan bisa berubah karena perbuatan manusia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa wanita, istri-istri Nabi, anak perempuan Nabi, ya, istri-istrinya orang yang beriman diperintahkan untuk menggunakan hijab, kita lihat bangsa Arab apakah dulu sudah menggunakan hijab atau belum? Ya, buat apa kalau seandainya sudah memakai hijab diperintahkan lagi dalam agama? Tidak. Ternyata perintah ini secara qat'i mengandung hukum bahwa wanita harus ya menutup auratnya, ya memakai hijabnya. Maka dia nggak bisa berubah. Kenapa? Karena hukum itu turun bukan semata-mata karena kebiasaan manusia. Ya, jadi nggak bisa berubah, gitu kan? Ya, nggak bisa berubah karena tempat dan waktunya. Nah, termasuk juga ya adanya ibrah di dalam kaidah usul disebutkan al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ya, patokan di dalam memahami makna ayat adalah lafaznya yang sifatnya umum bukan sebab yang khusus. Ya, adanya perintah untuk berhijab itu lafaznya umum, sampai kapanpun perintah itu tetap Allah berlakukan bukan karena sebab yang khusus. Oh, ini buat istri Nabi saja. Oh, karena alasan keamanan, sekarang mah sudah aman, jadi nggak usah pakai hijab lagi. Ya, sekarang udah nggak ada budak, nggak ada perbudakan, gitu ya. Karena di masa lalu orang pakai hijab membedakan wanita merdeka dengan wanita yang ya, kecuali hukum itu muncul ya itu berdasarkan kebiasaan masyarakat, tapi ternyata hijab itu tidak menyangkut tradisi kebiasaan ya. Termasuk juga ada memberikan porsi warisan kepada anak-anak sendiri. Kebiasaan kita kalau ngadopsi anak kan kita perlakukan sama kayak anak kandung ya. Nah, keren Bapak. bisa dibohongin gitu. Tadi Siba ya, Siba. Sudah tahu belum datang ya? Diberikan porsi warisan karena secara kebiasaan banyak orang-orang tua angkat yang kasih sayangnya ini kepada anak angkatnya ya sama dengan anak kandung. Baik lagi. Kebiasaan tadi bisa mengubah ketentuan hukum, ya ternyata kan enggak. Walaupun mereka mengatakan ya kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah, ini tidak bisa dipaksakan ketika Allah Subhanahu wa taala dia telah memberikan batasan-batasan siapa ahli waris, siapa yang ahli dia haram hukumnya diberikan harta lewat jalur warisan. Iyalah, dia kebetulan beda ya. Kaidahnya boleh mendapatkan selesai, tapi dia haram mendapatkan warisan. Nah, supaya nggak bingung, yang punya kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina, ya ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarrafi. Beliau mengatakan apa? Yang punya kaidah tadi itu, kaidah ini berlaku bagi hukum yang berdiri atas adat, bisa berubah.
Ya, kalau adat itu berubah sesuai zaman dan tempat. Contohnya apa, Bang? Di masa Rasulullah yang namanya bayar zakat itu terkait dengan mata uang. Orang kalau ngomongin dinar itu uang. Ya, emas dan perak, dinar, dirham gitu ya. Nah, kemudian kita berubah zamannya. Orang belum lagi menggunakan ya, berubah dia. Kewajiban zakatnya tetap ya. Allah bebankan juga zakat itu atas kebiasaan masyarakat yang tidak menjadikan mata sebagai mata uang, maka ada mata uang dalam bentuk yang lain. Ya, mata uang dalam bentuk yang lain. Fiat money, uang kertas pun sama dihukumi sama dengan ya setara dengan emas dan perak. Kira-kira gitu tuh. Kalau ada hukum berubah karena kebiasaan bisa berubah. Tapi kalau hukum itu secara qat'i, ya dasarnya perintah Allah, baik termasuk perintah dan larangan Allah secara qat'i, maka hukum itu tetap di dalam nasnya, tidak berubah. Ya, karena perubahan zaman dan itulah kira-kira supaya bisa dipahami bahwa ulama menyebutkan ya kadang-kala uruf itu bisa menjadi dalil. Ya, saya sepakat bahwa ada di antara pembagian uruf sebagai dalil ketika uruf itu uruf yang sahih. Uruf yang sahih yang bagaimana? Yang tidak bertentangan dengan sandaran nas-nas syar'iyyah. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ya, Masya Allah itu. Ya, kalau tidak bertentangan sekalipun ya tidak disebutkan secara eksplisit, secara jelas dalam Quran dan sunnah, maka bisa ditarik dengan qawaid yang umum. Ya, maka kebiasaan tradisi itu bisa menjadi dalil sebuah hukum, dalil agama ketika ada orang melakukan satu amaliyah kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, teman-teman yang sudah nyiapin pertanyaan terkait dengan materi kita siang hari ini, dipersilakan. Yang mau langsung silakan langsung salam saja. Ada yang dari Medan? Boleh kali ya? Chat boleh, chat juga boleh ya? Boleh, silakan yang chat boleh. Ya. Mbak Mini gimana Mbak Mini? Ada yang mau ditanyain? Telat tadi dengarnya. Maaf Pak Ustadz. Ntar minta penjelasan. Oh iya. Sama Kiai Pomo ntar di Pomo biasanya nih banyak pertanyaan. Jauh sebelum talim suka ngumpulin. Temanya keren banget ini, kekinian. Artinya banyak hal yang bisa. Boleh deh nanya Pak Ustadz? Oh boleh. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan materi kekinian Pak Ustadz nih, sebenarnya kenapa orang punya mindset mengatakan disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz bilang kekinian. Sebenarnya itu kan karena ulah manusia sendiri yang mengatakan itu adalah kekinian atau sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan, sesuai dengan kepentingan mereka sendiri kalau begitu. Benar begitu nggak Pak Ustadz? Ya, jadi yang disebut dengan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkinah, ada kaidah turunan yang menyebutkan bahwa perubahan hukum itu seiring dengan perubahan zaman dan tempat. Sebagaimana yang punya kaidah fikih itu Al-Imam Al-Qarrafi, beliau mengatakan hukum bisa berubah kalau hukum itu digali daripada kebiasaan manusia. Contoh misalnya apa? Adanya perbudakan. Di masa lalu kan kebiasaan manusia mengenal perbudakan. Ya, kemudian di sini Al-Faroh memerdekakan budak, ya. Kemudian di dalam mustahik zakat ada untuk memerdekakan budak gitu ya. Nah, maka hukum bisa saja berubah karena memang potensi adanya hukum itu yang bersumber daripada ada kebiasaan masyarakat. Maka bisa berubah dengan adanya perubahan zaman dan tempat itu. Tapi kalau bicara tentang masalah hukum yang sifatnya qat'i, yang udah pasti, yang tidak digali daripada kebiasaan-kebiasaan ada di masyarakat kita, maka hukum tadi nggak bisa berubah karena perkembangan zaman dan tempat.
Ya, contoh misalnya kasus masalah waris ya. Kasus masalah waris itu kan sebagian orang berpendapat bahwa ini kan kebiasaan bangsa Arab yang selalu menghubungkan nasab kepada seorang laki-laki. Ya, nasab itu dihubungkan kepada laki-laki, makanya laki-laki lebih kuat. Lalu bagaimana dengan orang yang menghubungkan nasab itu dengan jalur wanita? Ya, apakah kemudian hukum bisa berubah karena perubahan zaman dan tempat tadi? Ya sekarang pakai logika kita deh. Ketika ada wanita ya yang memiliki banyak suami dengan suami banyak istri, ini secara logika mana yang masuk akal? Ya secara akal yang bisa diterima yang mana? Seorang istri punya banyak suami, ya menyangkut masalah nasabnya. Kemudian seorang suami punya banyak istri, yang bisa diterima secara akal yang mana? Dengan adanya kesucian nasab itu, kalau si satu suami punya banyak istri, maka ketika istrinya mengandung anak itu nggak sulit untuk mencari siapa bapaknya. Ya, siapa bapaknya benar. Karena yang melakukan suatu perbuatan hubungan jima itu akan sangat dipengaruhi kondisi seorang laki-laki. Maka wajar kalau ada kemudian seorang anak yang kemudian dihubungkan binnya adalah bin kepada orang tua laki-lakinya, gitu kan. Tapi kalau wanita punya suami banyak, poliandri misalnya, ketika wanita mengandung, ini anak siapa nggak jelas. Kenapa? Karena sahamnya banyak. Ya, asal logika saja nggak masuk akal. Maka sekalipun kadang-kadang di seluruh bangsa Arab ini punya kebiasaan selalu menghubungkan bahwa itu hanya ke jalur laki-laki saja. Tapi secara logika syar'i misalnya, ini sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dan itu tidak berubah ketika ada seorang anak yang memang bapaknya jelas, ya, kemudian nasabnya muncul karena akibat pernikahan yang sah dalam Islam, maka binnya adalah bin bapaknya. Ya, maka ini mengacu kepada apakah laki-laki jadi banyak jadi mendapatkan bagian yang banyak ketimbang bagian perempuan, karena sekarang kan perbedaan peradaban manusia berubah, banyak wanita-wanita yang bekerja, ya, banyak wanita-wanita yang jadi punya profesi sebagaimana profesi pekerjaan laki-laki. Ya, apakah kemudian bisa berubah hukum waris ini? Tidak. Kenapa? Karena hukum waris digali, ya, karena semata-mata karena hukum itu secara qat'i Allah turunkan, ya, di hadapan Rasulullah Muhammad SAW yang justru menghancurkan kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Yang pada saat orang jahiliyah mengatakan wanita nggak dapat warisan, diharamkan bagi mereka. Anak-anak kecil yang nggak dapat warisan justru dihantam begitu rupa oleh Islam. Adanya hukum waris Allah ini yang tidak memandang dari sisi kebiasaan manusia. Contoh misalnya kalau ada sesuai dengan perubahan kebiasaan, ada anak yang diusir, ya, sama orang tuanya, sekian tahun dia baru meninggal dunia, tiba-tiba nggak dapat warisan gara-gara kebiasaan itu, karena kebencian, karena gedeknya seorang ayah kepada anaknya, nggak bisa. Kenapa? Karena ada hukum yang tidak bisa berubah walaupun tempatnya, zamannya berubah. Apalagi hukum itu digali semata-mata karena memang turun secara qat'i, secara pasti, ya, bukan digali karena berdasarkan kebiasaan manusia. Itu bedanya kira-kira begitu tuh Mbak Mini. Ya, jadi kalau ada orang sekarang cari enaknya doang gitu ya, padahal prinsip-prinsip syariat yang sudah qat'i kemudian diacak-acak lagi, dihubungkan dengan budaya, dihubungkan dengan tempat. Nah, mereka melakukan, ya, bentuk upaya menarik kesimpulan hukum yang salah, yang nggak pas gitu. Nah, seperti itu. Contohnya seperti di Indonesia, kan sekarang marak Islam Nusantara seperti itu kan, sebenarnya bukan Islam yang diwariskan oleh Rasulullah gitu ya, benar Pak Ustadz? Iya, kalau misalnya ada ungkapan Islam Nusantara, ya, kalau maksud secara sempit, ya, dalam pikiran saya pribadi, gitu, ada hal-hal yang dipaksakan seakan-akan Islam itu kudu menerima budaya itu. Ya, seakan-akan Islam itu kudu menerima kearifan lokal yang berlaku di satu negeri. Di sendal, ya. Tarian daerah yang padahal tarian daerah itu ternyata, ya, pakaiannya tidak sesuai dengan prinsip syariat. Ya, berarti kan ini urufnya uruf masjid, gitu kan, kebiasaan masyarakat yang tidak bisa diterima oleh kaidah-kaidah nusus. Pakaiannya tidak nutup aurat, gitu kan, ya.
pakai kemben doang, kan gitu ya. Jadi kalau ada misalnya yang memaksakan bahwa Islam itu memiliki hukum yang bisa berubah, kemudian menghormati ya kearifan budaya lokal tertentu, ya maka budaya yang mana yang bisa diterima oleh prinsip syariat, kita harus banyak belajar. Ya, karena uruf itu berdasarkan sah atau tidaknya, ada yang sahih, ada yang fasid. Ya, yang sahih yang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah nusus. Sementara yang fasid, kalau dia bertentangan, kena dia, nggak boleh hukumnya haram. Jadi kalau diyakini bahwa Islam Nusantara itu adalah prinsipnya bahwa Islam itu kudu bergaul, berdamai dengan budaya-budaya yang berlaku di masyarakat tertentu, maka ini kesalahan yang fatal. Ya. Justru Islam datang ke daerah Makkah Al-Mukarramah, begitu banyak tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Maka sedikit demi sedikit Islam merubah pola pandang mereka, merubah cara-cara pergaulan mereka agar sesuai dengan agama ini. Ya contoh misalnya di daerah satu negeri ya, orang kalau pakai koteka tuh, ya daerah Papua misalnya, nah, buat masyarakat sana tuh biasa gitu. Ya tapi ternyata uruf yang khas, urufnya yang berlaku. Apakah kemudian antum tega gitu punya laki suruh pakai koteka ke Jakarta, kemudian berangkat pagi, berangkat ke kantor, pulang sore pakai begitu? Ya ini kan namanya ya yang nggak berlaku secara umum. Tapi apakah kemudian uruf yang khas tadi bisa diterima oleh syariat? Nah kita lihat cara berpakaian begitu sesuai tidak dengan prinsip-prinsip agama. Ya kalau nggak sesuai nggak bisa dipaksain gitu kan. Jangan sampai nanti ketika ada satu kampung punya kebudayaan tradisi main judi itu dilegalisasi. Ya kenapa? Karena hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan kebiasaan masyarakat terkait dengan tempat dan zamannya. Kalau satu zaman nanti zina dianggap itu legal, apakah Islam kemudian melegalisasi perzinahan? Ya nggak bisa. Karena hukum tentang zina itu sendiri dengan hudud ya hak Allah terkait dengan rajam, terkait dengan jilid itu tidak menyangkut masalah kebiasaan